Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman mengenai keuangan ya teman. Dan ini juga nanti aku bakal membahas mengenai Rule of 72 atau Peraturan 72. Nah ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu Kak R. Putra Munggaran. Bang, buat video tips supaya punya uang dingin 10 juta, supaya ingin 100 juta harus dilakukan investnya gimana dan berapa lama kira-kira ya. Nah jadi pertama-tama sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, aku pengen bahas dulu apa itu Rule of 72. Kalau misalnya kita buka di sini, Rule of 72 itu simpelnya seperti ini ya, man. Ini adalah suatu rumus untuk menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk uang kita bisa jadi kali dua atau ganda atau double ya, man, istilahnya. Nah, kalau misalnya kamu buka di sini, Rule of 72 itu sesimpel doubling time atau berapa lama waktu yang dibutuhkan sama dengan 72 dibagi dengan return investasi kamu atau interest rate dalam bentuk bisa tahunan atau bulanan atau apapun itu, man. Tapi biasa kita kasusnya masukinnya per tahun. Nah, jadi gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya kita bakal ambil contoh aja gini. Kalau misalnya di sini kan angkanya 72. Kalau misalnya kamu per tahun bisa menghasilkan return sebanyak 36%, artinya 72 dibagi 36 jawabannya 2. Jadi artinya adalah dalam 2 tahun uang kamu itu akan menjadi double diamond. Jadi sesimpel itu. Nah, begitu juga kalau misalnya katakan per tahun kamu bisa menghasilkan return sebanyak 12%. Artinya doubling time-nya ada 72 dibagi 12 artinya 6. Jadi dalam 6 tahun uang kamu akan double. Kamu invest 10 juta, kamu diemin return per tahunnya 12%, kamu diemin selama 6 tahun, uangnya akan double atau mengganda menjadi 20 juta ya, men. Nah, di sini aku juga masukin perhitungan ya, men. Di sini kalau misal kamu masukin, katakan di sini kita masukin modal awal. Kemudian return per tahunnya adalah 6%. Jangka waktu investasi 12 tahun. Nah, kamu bisa lihat di sini ya, kalau misal kita masukin ke rumus, yaitu angka ini dikalikan dengan 1 plus C4, yaitu 1 plus 6% ini, kemudian dipangkat jangka investasinya, maka hasilnya akan jadi 2 juta. Ini kamu bisa lihat ya, kalau return kamu per tahun 8%, berarti dalam 9 tahun uang kamu akan menjadi 2 juta. Return kamu per tahun 10%, dalam 7,2 tahun sekitar segitu, uang kamu akan menjadi 1,98 juta atau hampir 2 juta. Dalam nih kalau misalnya tadi aku bahas yaitu 24%, kamu bisa lihat dalam 3 tahun uangnya akan menjadi 1,9 juta atau ya kita bisa bilang buletin 2 juta. Jadi hitungan ini mungkin sedikit agak miss, tapi ini bisa dijadikan patokan dasar aja ya. Ini buat mempermudah kita melakukan perhitungan. Nah, kenapa aku memberikan rumus Rule of 72 ini? Ini jawabannya adalah untuk kita bisa menghitung dengan mudah uang kita itu bisa double dalam berapa lama. Nah, dan di sini konteksnya adalah kamu bertanya gimana caranya mengubah 10 juta menjadi 100 juta. Ya artinya kalau misalnya kamu dengan metode investasi untuk mengubah 10 juta ke 100 juta, itu kamu harus mendoublinnya sebanyak berapa kali? Double pertama yaitu 10 juta jadi 20 juta. Double kedua yaitu 20 juta jadi 40 juta. Double ketiga yaitu 40 juta jadi 80 juta. Kemudian double keempat baru 80 juta bisa jadi 160 juta. Artinya kamu butuh 3 kali double lebih. Dan kalau misalnya 1 kali double kamu membutuhkan katakan return kamu per tahunnya 8%. Berarti kamu butuh 9 tahun untuk angkanya double. Kemudian angka ini harus kamu kalikan lagi dengan angka yang tadi yaitu kita butuh 3 kali double. Yaitu kamu butuh 27 tahun kalau misalnya kamu hanya mendapatkan return per tahun sebanyak 8%. Nah, sampai di sini aku berharap teman-teman bisa ngerti ya dengan Rule of 72 ini dan gimana cara menggunakannya. Jadi dengan perhitungan simple 10 juta ini menuju ke 100 juta aja, itu butuh double sebanyak 3 kali. Kalau misalnya katakan kamu mencetak returnnya sangat tinggi lah, per tahun kamu bisa mencetak 24%. Itu udah tinggi banget ya, men. Untuk kita bisa mencetak 24%, menurut aku pribadi itu nggak mudah. Bahkan secara track record, kita bisa lihat Warren Buffett aja dalam jangka waktu panjang itu CAGR per tahunnya sekitar 21 kalau atau 22% kalau nggak salah ya, kan? Nah, jadi kalau misal kamu bisa mencetak return setinggi itu pun, itu membutuhkan kamu waktu 9 tahun sampai 10 jutamu bisa berubah menjadi 100 juta. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Nah, sebenarnya I hate to say this, tapi yang bisa kita simpulkan adalah kalau misalnya kita memiliki mindset untuk multiply uang dengan investasi, menurut aku itu bukan cara yang tepat ya, kan? Terutama buat kita-kita yang masih di awal yang belum memiliki modal. Karena kenapa? Karena sebenarnya investasi ini lebih cocok untuk orang yang memiliki modal yang udah banyak. Simpelnya gimana? Simpelnya gini, katakan modal kita kecil, katakan kita cuma punya modal 10 juta. Kalau kita bisa mencetak return yang sangat tinggi pun, katakan return kita per tahun bisa 20%. 10 juta itu kita diemin dapat 20% dalam setahun, itu artinya kita hanya mendapatkan 2 juta. Mungkin angka itu nggak signifikan. Nah, tapi gimana kalau misalnya katakan kamu punya modal 1 miliar. Dan di sini ya kita anggap aja kita nggak jago investasinya. Katakan kita per tahun hanya bisa mendapatkannya mungkin 10%
10% atau 12%. Nah, 10% sampai 12% dari 1 miliar itu udah angkanya sama dengan 100 juta sampai 120 juta. 120 juta per tahun itu artinya per bulan kamu bisa mendapatkan passive income 10 juta. Nah, apa yang bisa aku simpulkan? Yang bisa aku simpulkan adalah kalau misalnya investasi ini sebenarnya lebih cocok untuk kita yang udah memiliki modal besar. Tapi kalau misalnya kita masih modalnya belum besar, katakan masih angkanya kecil, kemudian kita pengen melipat gandakan uang tersebut, menurut aku pribadi, investasi itu bukan cara yang tepat ya, men. Walaupun mungkin di channel ini banyak banget kita membahas mengenai investasi, tapi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan yang ini, untuk mengubah 10 juta ke 100 juta, menurut aku pribadi, untuk melalui investasi, itu bukan cara yang mudah. Kecuali kalau misalnya kamu bener-bener punya skill trading yang dimana bisa per tahun menghasilkan return yang tinggi banget ya, men. Tapi seperti yang kamu ketahui, yang namanya trading juga memiliki resiko, dan kamu harus melakukannya secara aktif. Jadi dihitungnya pekerjaan aktif, bukan passive income ya, men. Nah, jadi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan ini, kalau misalnya kamu pengen mengubah 10 juta menjadi 100 juta untuk melalui investasi, caranya gimana? Menurut aku pribadi, caranya bener-bener gak mudah dan kamu butuh waktu yang lama banget untuk bisa mengubah 10 juta menjadi 100 juta. Apalagi kalau misalnya return kita hanya return biasa aja ya, men. Return yang wajar mungkin katakan 12% atau 15%, atau kalau bisa jago pun 20%, itu udah hebat banget kalau misalnya kamu bisa konsisten 20% per tahun. Nah, jadi apa yang pengen aku sampaikan dari video ini? Yang pengen aku sampaikan adalah kalau misalnya di awal, alangkah baiknya bagi kita untuk lebih fokus untuk meningkatkan income kita dulu ya. Kita cari caranya gimana supaya 10 juta ini kita bisa menjadikannya 100 juta, tapi kita harus pakai metode yang di luar investasi ya, men. Kalau misalnya kamu pengen pakai metode investasi ya dengan cara trading tadi, tapi otomatis trading itu tinggi resiko dan aku pribadi juga kurang bisa trading ya, men. Aku pribadi juga lebih ke arah investor, dimana aku lebih suka taruh uang kemudian pasif aja ya, men. Nah, kalau misalnya kamu pengen ngubah 10 jadi 100 ini, ya kamu kalau mau menggunakan cara trading, atau kalau mau pun aku rekomendasi untuk menggunakan cara-cara yang di luar investasi. Caranya gimana? Sebenarnya cara ada macam-macam banget. Contoh paling simpelnya, bisa aja kamu berinvestasi pada dirimu sendiri, karena yang namanya investasi ke diri sendiri itu bisa memberikan return yang paling tinggi ya. Contohnya gimana investasi ke diri sendiri? Contohnya kamu beli kursus, misalnya kamu ikut kursus apa? Kamu beli kelasnya online, terus kamu pelajari, kamu mantepin skill kamu. Nah, kemudian saat kamu udah memiliki skill tersebut, kamu bisa jualin lagi skill kamu. Contohnya kamu ambil kursus fotografi, kemudian kamu pelajari sampai benar-benar kamu ngerti tentang fotografi. Saat kamu udah jago, kamu bisa menjual skillmu dan kamu bisa mendapatkan uang yang jauh lebih banyak dari modal yang kamu keluarkan untuk belajar itu ya, man. Karena kamu udah investasi ke dirimu sendiri, value kamu udah meningkat, skill kamu udah meningkat, keahlian kamu meningkat, terus kamu juga bisa men-solve suatu problem dari klien, ya kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Nah, atau kamu juga bisa menggunakan beberapa cara lain, contohnya seperti kamu bisa flipping barang. Misalnya kamu beli barang, kemudian kamu jual dengan harga yang lebih mahal. Itu biasa disebut dengan flipping ya, man. Nah, kemudian hasil profitnya kamu putar lagi, kamu reinvestasikan lagi ke bisnismu. Katakan kamu beli satu barang 100.000. Kalau kamu jual 150.000, itu udah langsung profit 50% ya, man. Sedangkan kamu kalau misalnya diinvestasi, mau dapat 50% tuh kamu butuh bertahun-tahun. Kalau misalnya kamu investasinya selalu menghasilkan return setiap tahun, yang wajar, itu pun kamu masih perlu beberapa tahun. Sedangkan kamu jualan, kamu misalnya gunakan 10 jutamu itu untuk buka bisnis atau untuk jualan, jadi modal usaha. Kemudian kamu bisa menjual dan akhirnya uang 10 juta bisa jadi 15 juta. Nah, itu kamu udah mendapatkan 5 juta langsung tanpa kamu perlu menunggu beberapa tahun menggunakan metode investasi. Nah, jadi gitu ya. Atau misalnya ada juga cara ini adalah cara yang aku gunakan ya, dimana kita bekerja plus side hustle element. Jadi kita misalnya jam 9 sampai jam 5 kita ambil pekerjaan utama. Kalau bisa kita ambil pekerjaan utama yang sebisa mungkin, ambil pekerjaan utama yang gajinya setinggi mungkin, dan juga kalau bisa yang masih bisa memberikan kita waktu luang ya, men. Nah, kemudian saat kamu memiliki waktu luang tersebut, waktu luangnya kamu gunakan untuk side hustle. Jadi kamu kerja plus sampingan, kerja plus side hustle. Ini aku lakukan ya, men. Dimana aku saat ini sedang bekerja di luar negeri dan aku juga membangun side hustle bisnis sampinganku. Nah, bisnis sampingan itu apa? Bisnis sampingan itu bisa banyak banget. Contohnya seperti yang tadi, kamu bisa jualan, bisa kamu beli barang, atau misalnya kamu pengen dropshipping juga bisa. Misalnya kamu pengen jadi agen asuransi, bisa bantu jualin asuransi. Atau misalnya kamu pengen menjadi agen properti, nanti kalau misalnya kamu bisa berhasil menjual, kamu dapat komisi. Atau misalnya kamu pengen juga dengan metode yang aku gunakan, yaitu dengan cara nge-YouTube. Kalau nge-YouTube itu banyak banget ya, teman. Kamu bisa mendapatkan uang dari endorse, bisa mendapatkan uang dari AdSense, bisa mendapatkan uang dari affiliate marketing, bisa mendapatkan uang dari referral. Jadi kalau misalnya YouTube itu lumayan terdiversifikasi ya, teman. Bisa lumayan banyak sumbernya. Nah, tapi selain nge-YouTube juga masih banyak metode lain. Misalnya kamu pengen menjadi influencer, atau misalnya kamu pengen ngebangun sosial media kamu untuk bisa menghasilkan uang, atau katakan kamu pengen jadi gamer profesional, atau misalnya
misalnya live streamer, atau misalnya kamu pengen tawarin jasa desain, tawarin jasa edit, atau misalnya tawarin jasa bikin thumbnail, apapun itu yang bisa menghasilkan uang di samping pekerjaan utama kamu. Itu yang aku lakukan ya teman, dimana aku memiliki pekerjaan utama, kemudian aku memiliki bisnis sampingan, atau bisa dibilang YouTube, terus di luar itu aku juga mempekerjakan uangku supaya bisa menghasilkan uang lagi untukku. Cuma kebanyakan uangku aku pekerjakannya secara pasif ya teman, dimana biasanya aku nggak ngincar return yang tinggi banget, tapi setidaknya aku bisa mendapatkan returnnya secara konsisten dalam jangka panjang. Dan biasanya setiap bulan aku selalu menginvestasikan atau aku selalu top up lagi ya man. Nah itu juga metode yang bagus banget ya, dimana setiap bulan kamu selalu mentop up, menyisihkan uang kamu supaya perkembangan aset kamu bisa semakin kencang. Aku pribadi juga melakukan cara ini, dimana aku setiap bulan selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku ya man. Jadi selain investasiku bertumbuh dari profit hasil investasi, aku juga selalu top up supaya aliran hasil investasinya semakin deres, dan juga semua keuntungan hasil investasi semuanya nggak ada yang aku nikmati, semuanya aku gunakan untuk reinvestasi supaya bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi ya kan. Nah jadi sebenarnya untuk ngebangun wealth itu sebenarnya sesimpel caranya kita cuma melakukan dua hal, yaitu kita meningkatkan income atau kita bisa memotong pengeluaran, atau yang namanya kita potong spending, cut expense ya kan. Cuman kalau misalnya untuk hal cut expense ini atau mengurangi pengeluaran, itu kelemahannya adalah kita pasti nanti bakal disampai di suatu titik dimana kita udah nggak bisa menurunkan lagi pengeluaran kita. Katakan kita punya penghasilan 5 juta, pengeluaran kita biasa 3 juta nih, terus kita udah tekan ke 2 juta. Masalahnya nanti udah sampai titik tertentu, pasti kita udah nggak bisa neken lagi ya men. Katakan udah mepet banget 1,5 juta per bulan buat hidup, sisanya ditabung. Nah kalau misalnya kita seperti itu, kan kita udah nggak bisa menurunin gaya hidup lagi. Mau diturunin segimanapun, tetap kita bakal mengeluarkan 1,5 juta untuk operational cost atau buat kita bisa bertahan hidup. Nah sedangkan yang namanya meningkatkan income, itu nggak ada batasnya. Kamu punya income 5 juta, kamu mau naikin ke 8 juta bisa, mau naikin ke 10 juta bisa, pengen jadi 15 bisa, pengen jadi 20 bisa, pengen bikin sampai ratusan juta juga bisa. Walaupun memang caranya nggak semudah itu ya man. Aku pribadi juga aku lebih jago dalam mengurangi pengeluaran ketimbang menghasilkan lebih banyak uang ya man. Bagi aku pribadi lebih mudah untuk motong spending ketimbang meningkatkan incomeku ya man. Maka dari itu sebenarnya aku pribadi juga kuatnya di cut expense, dan aku pribadi juga kuatnya dalam hal mengirit. Aku jago hemat, aku juga bisa menahan pengeluaran, menahan pembelian, terus aku juga bisa hidup dengan gaya hidup yang rendah. Kelebihan aku di situ ya men. Tapi kalau misalnya dalam hal menghasilkan uang, aku pribadi sebenarnya juga nggak bisa banyak meningkatkan incomeku. Jadi yang aku andalkan lebih ke arah disiplin dan konsistensi dalam aku menabung dan menginvestasikan uangku ya men. Nah jadi buat KR Putra Munggaran, kalau misalnya kamu pengen mengubah 10 juta menjadi 100 juta, jawabannya adalah menurut aku pribadi akan lebih mudah kamu melakukannya di luar dengan cara menggunakan investasi. Karena investasi ini adalah permainan jumlah modal, permainan persenan, di mana orang yang memiliki modal lebih banyak, yang memiliki capital, bisa dengan lebih mudah menghasilkan lebih banyak uang. Saranku pribadi, kalau misalnya buat 100 juta atau misalnya 1 miliar, lebih baik kita berusaha untuk nyetak dulu ya men. Kalau misalnya kita udah berhasil mencetak, nanti asetnya udah lumayan, udah ratusan juta, udah miliaran, itu baru bisa lebih efektif kalau kita menggandakan uang kita dengan metode investasi ya men. Jadi kalau misalnya buat di awal, kamu harus cari cara di luar investasi. Bisa dengan berbagai cara yang tadi aku sebutkan, investasi ke diri kamu sendiri, skill kamu udah ningkat, keahlian kamu meningkat, koneksi meningkat, terus juga pengetahuan meningkat, masalah yang bisa kamu solve lebih besar, otomatis kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang, terus nanti kamu konsisten menghasilkan uang dalam jangka panjang, kemudian uangnya diinvestasikan supaya nanti bisa menggulung dan akhirnya asetnya bisa bertumbuh ya men. Karena kalau misal kamu pengen mengubah langsung 10 juta ke 100 juta tanpa kamu top up lagi, kamu hanya ngandalin investasi, itu bakal butuh waktu yang lama banget, walaupun kamu bisa menghasilkan return yang lumayan tinggi ya men. Nah semoga jawaban ini bisa membantu buat kamu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kamu boleh tulis kolom komentar, nanti aku akan bantu untuk jawab di video-video berikutnya. Bagi kamu yang baru mampir ke channel ini, kamu boleh cek ke bagian playlist, aku udah bahas berbagai macam platform investasi dan platform keuangan yang aku gunakan, dan juga aku udah memberikan tutorial investasinya serta reviewnya men. Sekian aja video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.